Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bersama dengan saya, Pastor Jensi Sedede, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-29, bersamaan dengan Hari Minggu Misi Sedunia. Sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Matius, bab 22, ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk kita renungkan dengan baik apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam Minggu Biasa yang ke-29 ini. Injil hari ini kita mendengar ada dua kelompok yang berkoalisi untuk menjerat Yesus. Mereka adalah orang Farisi dan orang Herodian. Orang-orang Farisi tampaknya tampil untuk memperkuat visi kaum religius. Mereka menolak membayar pajak kepada pemerintah asing. Sedangkan orang-orang Herodian justru tampil memperkuat visi pro pemerintah. Orang-orang ini pada masa itu diberi wewenang untuk mengurusi pajak di Palestina. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, misi koalisi dua kelompok ini sebenarnya punya tujuan yang sama, punya tujuan yang terselubung, yaitu misi untuk menjebak Yesus. Apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Yesus tahu niat buruk dari kelompok-kelompok ini untuk menjebak dirinya. Tetapi yang menarik para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, Yesus tidak membiarkan dirinya terjebak. Dan Yesus juga tidak mau membiarkan orang lain terjebak dalam perangkap pola pikir yang salah, tidak mau terjebak dalam perangkap situasi yang salah. Yesus berusaha membawa perdebatan ini kepada tingkat yang lebih tinggi, yakni dengan menantang para penanya untuk memahami dua nilai yang mereka lupakan. Pertama, nilai ketaatan. Nilai ketaatan adalah nilai yang tidak hanya tertuju kepada Kaisar, tetapi juga kepada Allah. Taat kepada pemerintah, taat juga kepada Allah. Yang kedua, para saudaraku terkasih, nilai kerelaan. Kerelaan untuk membayar, kerelaan untuk memberi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Allah. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, dari penjelasan ini
Yesus berhasil menarik perhatian mereka untuk berefleksi tentang ketaatan, tentang kerelaan dan kebebasan dari sikap kemunafikan di dalam kehidupan. Nah, para saudaraku terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita juga terjebak oleh pola pikir yang salah dan situasi yang salah. Misalnya, ada begitu banyak berita, ada begitu banyak konten-konten yang menarik, casing yang menggiurkan, seolah-olah asli, seolah-olah nyata, tetapi rupanya palsu. Hanya membuat kita terjebak dalam dan terperangkap dalam pola pikir orang lain yang salah, dalam situasi hidup orang lain yang salah. Oleh karena itu pada hari ini melalui Injil kita diajak untuk belajar dari Yesus. Jangan membiarkan diri kita terjebak dan jangan mau membiarkan sesama terjebak oleh pola pikir orang lain yang salah dan keliru itu. Belajar dari Yesus, kita membawa pola pikir dan situasi yang salah ini ke tingkat yang lebih tinggi dan kita harus mampu menantang. Artinya, para saudaraku terkasih, misalnya, pertama, kalau ada berita yang muncul dari manapun, kalau ada konten-konten yang menarik yang datang dari manapun, kita ditantang untuk membaca secara keseluruhan. Jangan hanya membaca judulnya, supaya kita tidak masuk dalam pola pikir orang lain yang salah. Kita berusaha untuk membandingkan berita itu, konten itu apakah benar atau tidak dengan aslinya. Supaya kita jangan terperangkap dalam pola pikir orang lain yang salah. Atau kita pun bisa bertanya kepada siapapun, kepada orang lain untuk membandingkan keaslian. Supaya kita tidak gampang terjebak dalam situasi yang salah. Kedua, para saudara dan saudari itu terkasih, kita diajak untuk taat kepada pemerintah, taat juga kepada Allah. Dan kita juga diajak untuk memiliki sikap kerelaan untuk memberi apa yang menjadi kewajiban kita, baik kepada pemerintah maupun kepada Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Karena itu para saudara dan saudariku terkasih, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita menjadi orang-orang Katolik yang taat kepada pemerintah, taat kepada Allah. Dan menjadikan kita orang-orang Katolik yang rela memberi apa yang menjadi kewajiban kita di dalam kehidupan ini. Dan semoga kita menjadi orang-orang Katolik yang tidak gampang terjebak oleh pola pikir orang lain yang salah, yang bisa membawa kita masuk dalam perangkap kehancuran diri kita sendiri. Dan jangan mau membiarkan sesama juga terjebak dalam situasi yang salah di dalam kehidupan ini. Maka marilah para saudara dan saudariku terkasih, kita belajar dari Yesus hari ini supaya kita jangan mudah terjebak oleh hal-hal yang palsu, tetapi kita berani untuk menantang, melihat secara keseluruhan supaya kita tidak masuk di dalam kehancuran kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.